Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, saya Dian Mulamahu, mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi-strategi dalam pembelajaran beserta contohnya. Baik, tidak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum masuk lebih jauh pada jenis-jenis strategi pembelajaran dan contohnya, kita harus tahu dulu apa itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang dirancanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Definisi lain dari strategi pembelajaran adalah rencana untuk serangkaian kegiatan untuk menggunakan metode dan menggunakan semua sumber daya dan kekuatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama yakni strategi mengulang. Strategi mengulang adalah strategi pembelajaran yang melakukan pengulangan kembali terhadap materi agar menjadikan materi sebagai informasi untuk disimpan dalam ingatan, namun tidak membantu membuat bermakna informasi baru tersebut, tetapi setidaknya mampu membantu peserta didik dalam hal mengetahui kata kunci dalam menyelesaikan masalah matematika yang akan dihadapinya nanti. Untuk strategi mengulang itu sendiri, ada yang mengulang sederhana dan ada juga yang mengulang kompleks. Contoh dari mengulang sederhana yaitu ketika misalnya kita membuat para siswa untuk menghafal bunyi dari hukum termodinamika pertama. Maka para siswa akan menghafalnya dengan cara mengulang bunyi tersebut secara terus-menerus sehingga mereka dapat menghafal bunyi hukum termodinamika pertama. Nah, kemudian ada yang namanya strategi mengulang kompleks. Contohnya itu ketika kita meminta para siswa untuk membaca sebuah buku. Di dalam sebuah buku tersebut, tidak semuanya merupakan poin-poin penting, atau bisa dibilang ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk mempermudah pembelajaran dan membantu mereka mengingat bahan ajar, kita dapat meminta siswa untuk menggarisbawahi atau juga menstabilo poin-poin penting. Strategi yang kedua yakni strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian atau penambahan ide tambahan dari informasi baru sehingga lebih bermakna karena sistem pengkodean menjadi lebih mudah dan lebih memberikan kepastian. Contohnya yakni metode PQ4R. Langkah pertama pada metode PQ4R adalah P-Preview. Pada preview, kita akan membaca selintas dengan cepat topik tentang sistem pada termodinamika. Perhatikan judul sistem pada termodinamika. Topik utamanya adalah pengertian sistem, sistem terbuka dan sistem tertutup, kemudian sistem terisolasi. Tinjauan umumnya yakni berdasarkan sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan, kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan, sistem pada termodinamika dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Pada rangkumannya yaitu berdasarkan sifat batas sistem lingkungan dan perpindahan, kalor dan entropi antara sistem dan lingkungan, sistem pada termodinamika dibagi menjadi 3 yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Termodinamika sistem terbuka adalah sistem yang ada atau terjadi karena pertukaran massa dan energi sistem dengan lingkungannya. Termodinamika sistem tertutup yaitu adanya pertukaran energi namun tidak terjadi pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Sedangkan sistem terisolasi adalah sistem di mana tidak terjadi pertukaran, baik pertukaran energi maupun pertukaran massa sistem dengan lingkungannya. Ramalan bahasan pada bab ini yakni tentang sistem pada termodinamika dan jenis-jenis sistem. Mendalami topik dan judul-judul utama, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa ciri utama dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kemudian langkah yang ketiga yakni R atau read. Pada bagian ini, siswa akan membaca materi sistem pada termodinamika. Kemudian memberikan perhatian pada ide-ide utama dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, yakni pertanyaan mengenai ciri utama dari termodinamika sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi.
Langkah keempat yakni refleks. Pada bagian ini, siswa akan melakukan refleksi sambil membaca, menciptakan gambaran visual dari bacaan tersebut, kemudian mencoba untuk menghubungkan informasi baru di dalam bacaan. Dalam hal ini, menghubungkan sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi dengan kehidupan sehari-hari para siswa. Langkah kelima yakni resit. Setelah membaca, siswa akan melakukan resitasi dengan menjawab dengan suara keras pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan tersebut tanpa membuka buku. Hafalkan fakta-fakta penting lain yang terdapat di dalam bacaan dengan suara keras atau suara pelan. Selanjutnya yakni langkah terakhir atau langkah yang keenam. Pada bagian ini, siswa akan kembali mereview atau membaca kembali seluruh bacaan bila perlu, dan sekali lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi seperti ciri utama dari termodinamika sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Strategi berikutnya yakni strategi organisasi. Strategi organisasi yaitu strategi peningkatan kebermaknaan informasi baru melalui penggunaan struktur-struktur pengorganisasian baru pada informasi tersebut. Contohnya yakni pemetaan konsep atau peta konsep. Jadi sebelum masuk ke materi baru, kita dapat meminta para siswa untuk membuat peta konsep tentang ide-ide penting suatu topik tertentu. Kemudian strategi terakhir yaitu strategi metakognisi. Metakognisi adalah kemampuan pembelajar dalam merencanakan, mengontrol, mengevaluasi, dan merefleksi cara belajarnya sehingga menemukan strategi yang efektif untuk belajar secara mandiri dan mampu memformulasikan tujuan dan langkah-langkah yang akan diambil untuk pembelajaran lebih lanjut. Contohnya yaitu apabila seorang siswa berorientasi pada visual, mengetahui bahwa suatu catatan merupakan cara terbaik atau strategi yang efektif baginya untuk memahami dan mengingat sejumlah informasi yang diterangkan oleh guru, maka itu yang ia terapkan dalam pembelajarannya. Nah, itulah beberapa strategi dalam pembelajaran beserta salah satu contohnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.